Sobat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Eljon TV dalam program Indonesia Business Forum. Masih bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga masih bersama narasumber kita, Bapak Beni Cuaca. Halo Pak Beni. Halo Mawar. Iya, baik Pak. Kita menyambung lagi pembicaraan yang tadi sempat terputus ya Pak di segmen selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana caranya menyehatkan laporan keuangan ketika sedang sakit nih Pak. Oke, menyambung yang tadi segmen 2 ya Mawar, laporan posisi keuangan tadi. Langkah pertama Mawar, kita harus berani untuk melakukan amputasi. Amputasi aja. Dari aset-aset yang tidak memberikan business impact, gak ada returnnya, itu kita lepas. Terus yang kedua, piutang-piutang macet. Kita berani untuk mengatakan kepada customer, no piutang. Nah, terus yang berikutnya adalah kita juga harus berani terhadap kita punya utang-utang tadi Mawar. Utang-utang tidak produktif, segera kita selesaikan. Jadi, kalau kita mau sehat, ya harus berani amputasi. Kalau yang sakit itu jari, ya udah jari itu kita harus buang daripada nanti kemana-mana. Itu untuk laporan posisi keuangan Mawar. Oke baik Pak, berarti harus dilakukan amputasi ya Pak, amputasi aset-aset tadi yang memang tidak berguna, kemudian juga utang-utang kita sendiri ya Pak, dan juga berani mengatakan pada konsumer untuk tidak untuk jangan berutang ya Pak. Iya, kalau seandainya kita sudah kasih batas tempo, kita kasih dia TOP, tapi produk atau kita punya services, kita harus berani untuk ngomong customer tidak bisa. Oke, baik Pak. Pak, kapan nih revenue kita dikatakan sehat? Oke, good Mawar. Ini kita sudah masuk, kalau Mawar sudah punya revenue. Berarti kita sudah masuk kepada komponen laporan keuangan yang tahap kedua itu adalah laporan laba rugi Mawar. Laporan laba rugi ya Pak? Betul, laporan laba rugi ini Mawar ada, itu tadi ya Mawar, ada kepala 4 ya Mawar. Kepala 4 itu untuk revenue. Ya, pendapatan, omset itu dari kepala 4. Kepala 5 itu adalah mengenai direct cost, ya. Kepala 6 itu mengenai indirect cost. Jadi kita sudah masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi kita akan itu pas benar. Jika pertama Mawar, revenue itu kan berhubungan dengan omset. Jadi kita harus bisa tahu berapa sih sebenarnya potensi di market yang bisa kita supply berapa kita punya produk atau services. Itu kita harus tahu. Ternyata misalnya kuenya itu sebesar satu loyang misalnya, satu loyang itu kue potensi dimakan. Nah kita bisa ngambil misalnya Mawar adalah contoh 50% dari loyang tersebut. Nah 50% itu adalah market share kita Mawar. Sedangkan kue yang lain, 50% yang lain itu diambil oleh kompetitor misalnya, kompetitor A, B, C, D, F, G. Nah kita tentukan dulu kita mau berapa persen yang masuk ke market. Mau sebagai market leader, market follower, atau bagaimana kita punya produk. Nah itu dalam diri target kita. Oke, kalau kita bicara 50%, yang kita harus kejar tadi, maka itulah kita punya target revenue. Nah, tahun depan kita punya target revenue itu juga harus bertumbuh. Bertumbuhnya tadi itu adalah sesuai dengan market share. Jadi jangan sampai nanti, Pak, kan cuma bagus Pak, naik 5% Pak. Betul, bagus naik 5%. Gak ada bilang gak bagus. Cuma 5% tadi, ternyata dia punya industri, dia punya loyang kue tadi, itu bertumbuhnya bukan 5%, malah 15%. Nah, kita hanya bertumbuh 5%. Sedangkan kue tadi, loyang tadi bertumbuhnya 15%. Apa yang terjadi di sini? Otomatis market share kita itu tergerus dengan kompetitor sudah ngambil kita punya kue tadi. Oke Pak. Kita harus melihat ke arah sana kalau sisi revenue Mawar. Kata kunci revenue itu Mawar market share ya Mawar. Market share ya Pak? Iya, market share dan market growth ya Mawar. Market growth? Iya, market growth itu market yang bertumbuh. Oke Pak. Market bertumbuh sama market share. Nah itu Mawar harus berani melihat ke arah sana Mawar. Kalau sampai market share itu 20% atau 50%, ya itu apa yang menjadi kita punya target Mawar. Tahun depan gimana? Nah, berapa pertumbuhannya? Market itu bertumbuh berapa persen? Kalau market itu bertumbuh 30%, ya kita juga harus bertumbuh 30%, nggak boleh jauh. Oke, baik Pak. Untuk analisa revenue ke arah sana Mawar. Dan untuk apa sih Pak komponen terpenting dari direct cost? Nah, direct cost itu Mawar ada tiga cost komponen ya Mawar ya.
untuk direct cost. Satu adalah direct material, yang kedua adalah direct labor, yang ketiga adalah direct overhead. Nah, direct material itu adalah komponen atau COGS, cost of goods sold-nya. Harga pokok produksi kita, harga pokok penjualan kita itu direct material. Apa kita misalnya kita membuat apa? Kita membuat kue, contoh ya, maka tepung terigu, ya telur, apa semua tadi itu adalah direct material. Bahan-bahannya ya Pak? Betul Mawar, betul sekali, itu direct material. Nah, direct labor ini siapa? Pemasaknya Mawar, pemasaknya. Nah, overhead tadi siapa ada overhead? Ya itu tadi, ya ovennya, masak oven kan. Nah, terus apa lagi yang dibutuhkan lagi? Tadi selain oven tadi, listriknya, itu overhead sebenarnya. Oke Pak. Tiga cost komponen itu yang Mawar harus perhatikan. Karena kalau seandainya misalnya bahan-bahannya itu bisa nggak, kalau kita bisa membuat 10 loyang ya, 10 loyang kue, kita biasa pakai 2, ya, kita biasa 10 loyang kue itu kita biasa pakai 5 orang. Boleh nggak dengan 20 loyang kue kita menggunakan paling banyak, misalnya contoh cukup 3 orang aja deh. Nah, itu yang harus kita cari metodologi tadi supaya kosong makin murah. Nah, overhead tadi, bisa nggak kalau sekali masak itu ovennya sekali besar sehingga pemakaian listriknya lebih hemat. Jadi nggak perlu lagi misalnya kita hidupin oven A, oven B, oven C, menghasilkan cost yang lebih murah gitu. Nah, itu poin yang harus diperhatikan dalam direct cost. Oh, berarti seperti strategi gimana caranya meningkatkan kualitas begitu ya Pak? Betul Mawar, betul Mawar, setuju. Oke Pak, dan bagaimana caranya menyehatkan indirect cost nih Pak? Nah, indirect cost ini penyakit indirect. Ini adalah overhead tadi itu. Jadi gini, indirect cost itu seperti biaya gaji administrasi, ya. Misalnya sewa kantor, misalnya apalagi kita beli ATK, itu semuanya masuk kepada indirect cost overhead. Itu tidak berhubungan langsung dengan proses produksi tadi, tidak. Nah, ini harus kita waspadai jangan sampai nanti masa lebih besar pula overhead atau indirect cost tadi yang mau ngomong, lebih besar pula indirect cost daripada direct cost, itu nggak boleh. Nggak boleh komponen biaya indirect cost tadi itu lebih besar daripada direct cost, nggak boleh Mawar. Tapi kenyataannya terkadang Mawar itu terjadi loh Mawar. Lebih besar pula cost komponen yang tidak, lebih mahal pula kita bayar pula cost yang indirect cost daripada cost yang direct cost ya Pak. Nah, itu sudah salah kita Mawar. Cara mengatasinya bagaimana tuh Pak kalau seperti itu? Itu mau nggak mau kita harus lakukan cost efisiensi Mawar. Cost efisiensi. Nggak ada lagi cara lain, itu harus kita berani untuk mengatakan cost ini tidak boleh ada, cost ini tidak boleh ada, cost ini kita buang. Kita nggak boleh lagi memberikan kesempatan terhadap activity yang tidak mengandung value added, itu kita tetap keluarkan activity tersebut. Nggak boleh. Activity tidak mengandung value added kita harus buang sebagai pantas. Berarti memangkas aktiviti-aktiviti yang tidak mengandung value added tadi ya Pak? Betul Mawar. Oke Pak. Betul. Nah, kan nggak lucu Mawar. Contoh lah ya, kamu punya 10 loyang kue, ada 10 loyang kue. Satu kuenya misalnya harganya 100.000. Berarti kan kalau 10 loyang kan 10 kali 100.000 1 juta Mawar. Nah, 1 juta tadi untuk buat kue tadi kamu butuh terigu, telur, ya, dan segala macam tadi itu. Kira-kira kamu satu kue tadi itu kamu dapat margin, contoh lah, dapat margin misalnya 20.000 perak atau 30.000 perak, contoh. Masa untuk bayar overhead lebih besar daripada itu? Berarti kalau indirect cost lebih besar daripada ini kita rugi ya Pak? Iya. Tekor ya Pak gitu. Iya, nggak boleh Mawar. Makanya kita harus lihat Mawar, indirect cost itu Mawar tidak boleh melebihi daripada 10-15% Mawar. 10-15% terhadap revenue nggak boleh lebih. Kalau lebih Mawar itu sudah nggak ada lagi margin Mawar. Indirect cost itu paling besar kalau boleh saya ngomong ya untuk semua jenis industri ya Bapak Ibu semuanya ya, sama Eljon.
mawar ya, itu paling tinggi saya kasih izin itu 15% tuh mawar terhadap total revenue. Misalnya revenue mawar 1 juta, ada indirect cost itu sekitar 150.000 aja, nggak boleh lebih besar daripada itu. Kalau nggak ada margin, nggak ada duitnya sih mawar. Oke, baik Pak Benny. Pak Benny, tadi kita telah membahas mengenai revenue, kemudian juga mengenai komponen direct cost, dan juga kemudian juga bagaimana caranya untuk menyehatkan indirect cost, dan karena memang indirect cost ini harus lebih rendah daripada direct cost ya Pak. Dan juga Pak Benny dan sahabat Eljon semuanya, kita kembali lagi nanti berbincang bersama Pak Benny di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum.